Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan ini berjudul kepada kita Bapak Ibu Saudari, saksi-saksi iman. Itu judulnya, judul kelas kami Bapak Ibu Saudari. Tetapi tema yang saya berikan kepada kita yaitu iman yang berkualitas. Iman yang berkualitas. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin tidak asing lagi bagi kita untuk mendengarkan iman. Dari Kejadian 1 sampai Wahyu, mungkin Bapak Ibu Saudari terlalu banyak sekali namanya iman. Maksudnya Bapak Ibu Saudari, terlebih di Matius juga, di kitab-kitab lainnya juga, keyakinan, kepercayaan harus dimiliki setiap murid-murid Tuhan atau anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudari, berbicara tentang iman, maka hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Siapapun kita di sini pasti mau yang namanya iman, mau yang namanya kepercayaan, keyakinan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman ini sangat dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengutamakan iman dalam hati orang-orang yang percaya akan Dia, dan iman selalu diharapkannya bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak menginginkan harta untuk diberikan kepadanya. Dia tidak menginginkan kepintaran, kehebatan, kekayaan diberikan kepadanya, emas, perak ataupun segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Yang dikehendaki oleh Tuhan itu iman, percaya, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, mungkin kita di tempat ini sudah mengerti, tidak lagi kita bukan lagi anak-anak kecil saja, sudah mengerti namanya iman. Berarti iman percaya kepada Tuhan ya Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, boleh kita hidup sampai pada saat ini itu semua bukan karena kita melakukan hal-hal yang baik, tetapi karena kita kuat sampai saat ini, bisa tahan sampai saat ini, itu semua karena iman. Amin. Amin. Boleh kita berdiri sampai saat ini, boleh kita bersama dengan keluarga saat ini, itu semua karena iman yang kita miliki. Amin. Kalau kita tidak memiliki iman, pasti keluarga kita akan sempurna. Kalau kita tidak memiliki keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan, pasti kita sudah hancur masuk neraka. Masuknya neraka menunggu. Hadirnya kita di ambang-ambang pintu. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apalagi di zaman-zaman saat ini Bapak Ibu Saudari, yang begitu banyak hal-hal yang menakutkan kita, pasti melunturkan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Pasti Bapak Ibu Saudari ngaku saja. Kalau dibilang harga barang naik, pasti Bapak Ibu Saudari, aduh, pekerjaan saya cuma mencari kala-kala. Pekerjaan saya cuma, atau gaji saya cuma 500 per bulan. Ya sekarang naik harga barang. Jadi Bapak Ibu Saudari, kembalikan ke iman kita. Amin. Seberat apapun, sebesar apapun persoalan, sekacau apapun hidup dan keluarga kita, asalkan kita teguh mempunyai iman, semuanya dapat kita hadapi. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan di sini Bapak Ibu Saudari, iman harus kita mengerti. Iman adalah dari dasar atau wujud dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan daripada Tuhan, yaitu keselamatan. Amin. Bukan yang lain. Kita butuhkan yang lain, tetapi yang pertama kita butuhkan yaitu keselamatan. Hidup bahagia, hidup yang diberkati. Kalau kita menjauh daripada Tuhan, nggak mungkin kita diberkati. Diberkati tapi biasa-biasa saja. Sesuai dengan iman yang kita miliki, sesuai dengan kepercayaan yang kita punya,
Bapak Ibu Saudara? Saya bilang, Tuhan, kami sudah banyak doa kami yang kami sampaikan, kami tahu jauh dari yang kami minta, kami doakan, Tuhan pasti berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu beda. Kembali kepercayaan iman perilaku kita setiap saat dan setiap hari, ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum mengerti, memahami, hanya percaya saja di mulut, mengatakan saya punya iman, saya percaya Tuhan menolong, tetapi tindakan tidak dia lakukan. Sia-sia kalau punya iman tidak mempunyai perbuatan, tidak diterapkan, tidak melakukan, itu sia-sia Bapak Ibu Saudara. Seperti tubuh, kalau seandainya satu aja tangan kita, dua atau satu aja tangan tidak kita miliki, hanya sebelah saja pasti tidak sempurna hidup kita ataupun ragam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus juga mempunyai iman yang berkualitas, yang teguh, yang besar, yang berharap kepada Tuhan. Jangan hanya berharap saja, saya percaya Bapak Gembala di tempat ini ada Tuhan. Karena Bapak Gembala kemarin sudah menyampaikan firman Tuhan, harus percaya akan diberikan Tuhan. Kalau hanya percaya saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak akan terjadi mukjizat. Amin. Kalau tidak ada tindakan, tidak ada penerapan, itu akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti di dalam Alkitab ini Bapak Ibu Saudara, Abraham, Nuh, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab. Karena iman mereka diberkati, karena iman mereka diselamatkan, karena iman mereka bahagia, karena iman mereka akan menerima mahkota yang indah daripada Tuhan, menerima berkat yang melimpah daripada Tuhan, bukan karena mereka melakukan hal-hal yang lain, tetapi karena mereka setia kepada Tuhan. Amin. Pribadi Abraham Bapak Ibu Saudara, ketika dia menyuruh, ketika dia disuruh oleh Allah pergi ke kota yang dia tidak tahu, banyaklah penolakannya, banyak pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, tidak Bapak Ibu Saudara. Ibaratnya dia orang bodoh, berdiam diri, diam saja. Coba kalau kita Bapak Ibu Saudara, jangan saya kasih contoh orang lain. Saya sendiri Bapak Ibu Saudara, kalau belum memahami firman Tuhan, kalau hanya percaya di mulut saja, pasti saya bilang, Tuhan, di mana tempatnya? Enak apa? Pekerjaannya di mana? Pelayanannya di mana? Orang-orangnya di mana? Rumahnya nggak ada asli di dalam. Bapak Ibu Saudara, karena dia tahu bahwa apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang dimau oleh Tuhan dalam dirinya, itu sangat luar biasa. Dia tahu bahwa apa yang ditunjuk Tuhan kepada saya, apa yang diperintahkan Tuhan kepada saya tahu itu baik bagiku, bagi keluarga. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan punya iman. Bapak Ibu Saudara yang dimati dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya, karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan kepada semua orang, murid-murid yang tidak percaya, mereka bertanya Tuhan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa dikatakan Tuhan kepada mereka? Kamu harus mempunyai kepercayaan, harus mempunyai iman yang sungguh, supaya engkau mengerti semua mujizat-mujizat yang saya lakukan, semua keajaiban yang kulakukan. Bapak Ibu Saudara, murid-murid yang begitu lama bersama dengan dia, masih ada kekhawatiran, masih ada kebimbangan, masih imannya belum lagi seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan kita pada hari ini, keluargamu, keluarga Abraham, keluarga tokoh-tokoh yang lainnya Bapak Ibu Saudara, mereka mendapatkan semuanya itu bukan karena mereka tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup mereka, tetapi karena mereka mau mengikuti apapun yang mau Tuhan, mereka mau apapun yang diperintahkan Tuhan, mereka mau. Janganlah Bapak Ibu Saudara, kalau ada kita di tempat ini, kalau itu dari Tuhan, ikuti, lakukan, karena tidak akan sia-sia. Amin. Amin.
Tidak sia-sia Bapak Ibu Saudari. Dalam keluarga kami, jangan saya kasih contoh Abraham dulu. Dalam keluarga kami Bapak Ibu Saudari, mulai saya berkeluarga banyak persoalan yang saya hadapi. Penyakit sudah lama Santa Maria itu tempat abadi saya itu pasien yang sering-sering masuk di Santa Maria, walaupun biayanya bukan dari keluarga atau bukan dari diri saya, tetapi itu semua karena uluran tangan Tuhan. Karena saya mempunyai iman, ada orang-orang yang dipakai Tuhan, ada perantara Tuhan yang dipakai untuk membantu saya, untuk membiayai saya. Amen. Karena kita punya iman, walaupun tidak kelihatan, tetapi dia tidak kelihatan di mata manusia, dan tidak kelihatan di mata semua orang. Iman kita, tetapi kalau dipandang Tuhan iman kita berkenan, itu tidak akan jadi masalah bagi kita. Amin. Walaupun pelayanan kita tidak sempurna, tetapi kerinduan hati kita, ketaatan kita, kemauan kita untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, pasti bermanfaat dalam hidup kita. Walaupun tidak ada pujian, tidak ada kehormatan atau tidak diagungkan nama kita, tetapi persekutuan kita yang erat kepada Tuhan, itulah iman yang setia, itu iman yang sejati, itulah iman yang luar biasa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini juga dikatakan bahwa iman juga sebagai penunjang hidup kita. Iman juga sebagai nafas dalam hidup kita. Kalau kita tidak mempunyai iman, pasti Bapak Ibu Saudara hampa. Karena dasar bisa kita bertahan dalam hidup ini karena iman. Amin. Bisa kita berdiri sampai pada saat ini sebagai orang percaya itu karena iman. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi kita Bapak Ibu Saudari di sini kita lihat bahwa iman sebenarnya menyongkok, artinya menunjang atau meneguhkan, atau dengan kata lain Bapak Ibu Saudari, iman yang selalu berharap kepada Dia, iman yang selalu bersandar kepada Dia. Bapak Ibu Saudari, seberat apapun, sebesar apapun masalah, bersandarlah kepada Tuhan. Amin. Dengan iman percaya. Bapak Ibu Saudari, kita tidak bisa menerima jawaban dari sesama manusia. Bisa mengecewakan, bahkan bisa kita lebih lagi jatuh di dalam atau menjauh lebih lagi jauh daripada Tuhan. Kalau kita bertanya kepada sesama manusia, masalah apa yang sedang saya hadapi, ada jalan keluar dari saudara, dari bapak, dari nenek, atau dari teman-teman? Belum tentu jawabannya pasti benar.